pengamen. Emang kamu tuh nggak tahu malu ya datang ke rumahku, hah? Lihat dong penampilan kamu seperti ini. Apalagi kamu cuma seorang pengamen, gak bisa menjamin masa depan anakku. Hei Gembel, jangan pernah balik lagi ke sini ya. Dan jangan dekati anakku. Salah paham apanya? Kamu tuh keluar gak pamitan sama bapak sama kakak. Jadi ini alasan kamu, gara-gara cowok ini, hah? Halo ini Anita. Iya, Pak. Bapak mau pamit ya. Bapak mau ke rumah teman. Oh ya, selama Bapak nggak ada di rumah, kalian berdua nggak boleh kemana-mana. Selama nggak ada Bapak di rumah. Iya, Pak. Emangnya Bapak mau ngapain, Pak, ke rumah temennya? Ya, Bapak ada kepentingan sebentar. Ya sudah. Kebetulan teman Bapak alumni. Ya udah, Bapak berangkat dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya. Oh ya, jangan lupa pesan Bapak. Iya, Pak. Loh, Dek, HP kamu bunyi tuh. Hah, yang bener, Kak. Iya. Tunggu ya, aku ambil dulu. Iya, Kak, bener HP aku. Tunggu ya, aku angkat telepon dulu. Iya. Halo? Iya, Gung. Kenapa? Hah? Kamu mau ngajak ketemuan sekarang? Duh, kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya aku gak diizinin keluar sama bapak aku. Hah? Kamu udah di jalan? Aduh, gimana ya? Aku tunggu bapak aku pulang dulu ya, Gung. Ya udah, ntar lagi aku kabarin kamu. Iya kok, aku mau ketemu kamu. Tunggu ya. Aduh, bapak mana ya? Kok gak cepet pulang? Aku mau ketemu Agung. Kak, Ya, bapak kemana ya kalau lama banget? ya ke rumah temennya lah, Dek. Emang kenapa sih? Soalnya aku ada janji nih, Kak. Apa? Gimana ya kalau aku keluar sekarang? Bapak gak mungkin marah kan? Janji kamu bilang. Emang kamu janjian sama siapa sih? Ada Kak temen aku. Gimana ya, Kak? Aduh. Kok kamu jadi gelisah gitu sih? Iya, soalnya temen aku udah nunggu Kak di jalan. Ya. Aku izinnya sama kakak aja ya. Ya enggak lah, aku tuh nggak mau ya dimarahin sama bapak. Kamu tahu sendiri kan, bapak tadi berpesan apa? Jangan keluar rumah. Apalagi kan tugas-tugas kita masih banyak di dalam. Kamu tahu sendiri kan, kalau piring-piring di dapur itu masih banyak. Itu kan tugas kamu, bukan tugas kakak. Ya udah deh, aku cuci piring dulu ya, Kak. Ya udah sana. Kok sepi? Anak-anak pada kemana ya? Tapi pintunya kebuka. Arumi, Anita. Anak-anak pada kemana ya? Aduh. Arumi, Anita. Sini dulu. Iya, Bapak. Kok lama banget? Kemana aja kamu, Rum? Iya, Bapak. Barusan Arumi beres-beres di belakang, jadi nggak kedengeran suaranya. Memangnya adiknya kamu kemana? Kok kamu ngerjain di dapur sendirian?
Anita lagi ada di kamarnya, Pak. Di kamarnya? Ngapain di kamarnya? Katanya sih mau keluar, Pak. Barusan Anita menerima telepon dari temennya. Oh iya, terima telepon dari siapa? Cowok apa cewek? Arumi juga nggak tahu sih, Pak. Yang jelas Anita sekarang mau keluar, Pak. Udah, panggil adiknya kamu, suruh ke sini. Baik, Pak. Iya Pak, ada apa Pak? Duduk dulu. Oh ya, katanya kakaknya kamu mau keluar. Mau kemana? Emang bener sih Pak. Nita tadinya mau keluar, tapi berhubung sama Bapak gak dibolehin, ya jadinya gak keluar. Tapi kan sekarang Bapak udah di rumah, Bapak ngizinin kan Pak? Ya, Bapak ngizinin, tapi harus tahu dulu alasannya. Alasannya Nita mau ngerjain tugas Pak di luar sama temen Nita di kafe. Temannya kamu tuh cewek apa cowok? Cowok Pak. Cowok? Anita, bukannya Bapak nih melarang kamu untuk keluar dan ketemu sama temannya kamu. Tapi kalau cowok, gak boleh. Loh, kenapa gak boleh Pak? Ini kan niatnya mau ngerjain tugas. Kalau niat teman kamu itu bagus, datanglah ke sini. Minta izin sama Bapak. Tadinya Nita juga pengen kayak gitu Pak, tapi berhubung rumah temen Nita tuh jauh ya, jadinya ketemuan aja di kafe. Lagi pula kan kalau di kafe banyak orang Pak, gak mungkin berduaan juga. Udah Anita, kamu itu cewek, apalagi kamu tuh santri. Gak baik kalau orang santri, apalagi perempuan seperti kamu, ketemuan sama cowok di kafe, gak baik, ujung-ujungnya fitnah. Gak usah, telepon temannya kamu, suruh ke sini. Loh, kok kesini Pak, emangnya ngapain? Udah, kamu gak usah banyak ngomong. Suruh temannya kamu ke sini. Telepon sekarang juga. Ya udah deh Pak, tunggu ya Nita ambil HP dulu. Halo Gung. Oh ya, kamu udah nyampe di kafe ya? Aduh, aku minta maaf ya Gung, aku gak bisa ketemuan di sana. Soalnya aku dimarahin sama bapak aku Gung. Terus bapak aku minta kamu kesini ke rumah. Aku juga gak tahu maksud bapak aku gimana. Tapi aku minta tolong ya Gung, kamu bisa kan ke rumah? Ya udah, aku tunggu ya kamu. Tapi kamu harus ingat Gung, kamu jangan bilang ya sama bapak aku kalau kita punya hubungan. Kamu bilang aja kita cuma temenan biasa aja. Ya udah, kamu hati-hati ya. Waalaikumsalam. Pak, temennya Nita udah minta telepon kok, bentar lagi juga pasti nyampe. Oh iya, Bapak tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Anitanya ada, Pak? Anita ada. Kamu siapa ya? Kenalin, Pak. Saya Agung, teman kuliahnya Anita. Oh, kamu temannya Anita. Saya kira, maaf, kamu tukang ngamen. Ya, sambil ngamen juga sih, Pak. Kalau habis pulang kuliah saya ngamen. Bapak, udah datang temen aku. Nita, Bapak udah kenalan? Kamu sudah tidak salah pilih teman, Anita. Maksudnya? Ya enggak. Dari penampilannya, dia bukan orang baik. Bapak tuh gak boleh ngomong kayak gitu, Pak. Agung orangnya baik kok. Dan Bapak tuh jangan ngelihat hanya dari penampilannya aja. Bapak nggak yakin, Anita. Pak, saya minta izin ya, Pak. Saya mau ngerjain tugas kuliah sama Anita. Tenang, Pak. Saya tuh orang baik kok. Saya nggak mungkin jahatin Anita. Iya, Pak. Lagi pula kan kita ngerjain tugasnya juga di tempat ramai, ya kan, Gung? Iya. Bapak izinin anak Bapak pergi sama kamu.
apalagi ada tugas dari sekolah. Tapi ingat, jangan pernah kamu apa-apain anakku. Tenang Pak, Bapak nggak usah khawatir ya. Iya Pak, lagi pula kan Nita juga bisa jaga diri. Ya, karena Bapak nggak yakin saja, Nita. Udahlah, Nita pergi dulu ya Pak. Iya, hati-hati ya. Ya udah. Kamu harus bisa jaga diri. Ya udah Pak, kami berangkat dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Hati-hati, Nita. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Lah, kamu mau keluar juga, Rumi? iya Bapak, Arumi mau pergi ke supermarket dulu ya Pak. Bapak, kalau boleh tahu Anita kemana ya? Kok nggak kelihatan di kamarnya? Ya, Anita barusan saja keluar. Keluar? Sama siapa Pak? Ya, keluar, Rumi. Sama temannya. Bapak lihat temannya Anita kayaknya bukan orang baik, Arumi. Kok Bapak ngizinin sih? Gak mau ngizinin di mana? Katanya ada tugas dari sekolahnya. Kalau Bapak gak ngizinin, gimana? Bapak kan gak tahu juga. Pusing Bapak. Ya sudah Pak, kalau gitu Arumi berangkat dulu ya Pak. Ya, kamu yang hati-hati ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Oh ya? Cari siapa ya? apa betul rumah ini rumahnya Bapak Rudi? Oh ya, saya sendiri Bapak Rudi. Pak, saya ini anaknya Bapak Rian. Oh, anaknya Bapak Rian. Bapak kenal kan dengan bapak saya? Iya, saya kenal Bapak kamu. Ya, silakan masuk. Silakan masuk, Nak. Ya, permisi Pak. Iya. Ya, silakan duduk. Permisi Pak. Iya. Oh ya, kamu kesini memang sendiri. Bapaknya kamu nggak ikut. Iya Pak, saya sendiri. Niat saya kesini, saya itu disuruh Bapak untuk nemui Anita, nanya Bapak Rudi. Anitanya ada Pak? Mohon maaf ya Nak. Kalau soal Anita, barusan nih Anita keluar. Katanya ada tugas dari sekolah. Oh, keluar Pak. Iya. Ya kalau anak Dika memang sangat berkepentingan ya tunggu aja dulu. Saya tahu kok apa rencana orang tua anak Dika. Oh, jadi Bapak Rudi sudah tahu rencana Bapak saya dengan Bapak Rudi? Iya Nak. Tak kirain Bapak Rudi masih belum tahu loh. Makanya saya kesini pengen niat ketemu sama Anita, Pak. Ya sudah tahu dari awal karena orang tuanya kamu kan teman Bapak sama alumni dari pondok pesantren sana. Oh ya, Bapak dengar katanya kamu mondok di Miftahul Ulum ya? Iya, Pak. Di sana saya tuh gak kerasan cuma 2 tahun, Pak. Habis itu saya pindah ke Pondokan Al Zaitun, Pak. Selama di sana ya saya tuh betah, Pak. Sudah, Pak, kalau gitu saya langsung pamit pulang ya, Pak ya. Loh, kamu Soalnya jangan saya nunggu buru-buru, Anita Pak. dulu. Masih ada kepentingan lain di rumah, Pak. Oh ya dah. Kapan-kapan saya kesini lagi ya, Pak ya. Iya, Bapak tunggu ya Nak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kalian kalau jalan pakai mata ya? Kalian lihat nggak? Mas, Tapi pakai mata. Udah sayang. Kamu tadi jalan di tengah. Sayang udah. Mas, saya udah maaf ya Mas ya. Bilangin sama cowok kamu ini ya, kalau jalan ini pakai mata, ini gangnya gang sempit. Itu salahnya kamu. Kamu yang nyanyi-nyanyi barusan. Dikira jalan ini nenek moyang kalian. Kalau ngomong sopan ya, Mas? Ya udah. Loh. Yang Mas saya minta maaf ya, tapi kan emang salahnya Mas aja. Nah, sepedanya gak lihat-lihat Mas, padahal kita jalannya udah pinggir kok. Kalian sudah salah, bukannya malah minta maaf, malah nyalain aku. Yaudah, Mas. Gimana sih kalian itu? Yaudah, Mas, gak usah tengkar. Saya Ah. Yaudah, ya, yaudah. Lain kali kalau mau jalan itu pakai mata, dipakai matanya kalian itu. Anita kemana ya? Jam segini Anita belum balik.
Bikin orang tua gelisah aja. Ditelepon mulai tadi nggak diangkat. Anita. Anita. Mana sih? Arumi lagi. Bilangnya sebentar, lama juga. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bapak ngapain sih ada di luar? Kayaknya kayak orang gelisah gitu. Ada apa sih, Pak? Gimana Bapak nggak gelisah, Nak? Adiknya kamu, Anita, sampai jam segini belum pulang. Jadi sebenarnya gini, Pak. Anita berduaan sama seorang pengamen, Pak. Apa? Seorang pengamen? Iya. Seingat Bapak, kalau seorang pengamen itu temannya Anita. Tapi kamu lihat di mana? Arumi lihat di kafe, Pak. Kafe? Iya, Pak. Kayaknya mereka nggak ngerjain tugas. Kenapa? Anita belajar bohong sama Bapak. Tapi kamu benar kan? Ya ampun, masa Bapak nggak percaya sama Arumi sih, Pak? Tapi kenapa ya? Anita tega sama orang tua, berbuat seperti itu dan membohongi orang tua. Bilangnya ada tugas sekolah, tapi kenyataannya dia di kafe. Ini semua itu kesalahan Bapak. Gara-gara Bapak mengizini Anita untuk jalan sama pengamen itu, nggak taunya Anita berbohong kan sama Bapak. Makanya Pak, Bapak tuh yang tegas sama anak-anaknya. Jangan cuma seperti itu aja, Pak. Iya, ya udah kamu jangan marahin Bapak. Udah Bapak gelisah nunggu Anita, malah kamu marah-marah. Ya gimana Rumi nggak marah-marah, sedangkan Anita sampai jam segini belum pulang, Pak. Ya udah, Bapak ngaku salah, mengizini nanti kamu untuk keluar. Ya memang ini salah Bapak. Ya udah Pak, kalau gitu Rumi masuk ke rumah dulu. Sayang, Iya, Yang. kira-kira bapak kamu marah nggak ya? Asal kamu gak ngomong aja kalau kita punya hubungan. Soalnya aku nggak enak. Nanti ketahuan gimana? Enggak lah ya, gak kira ketahuan. Yang penting kamu gak ngomong ya sama bapak aku. Kalau kamu ngomong, pasti deh aku gak kira ketemu kamu lagi. Yaudah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Baru pulang Anita. Iya Pak, baru selesai. Oh ya Anita, gimana tugas kamu? Udah selesai kok Pak tugasnya. Oh iya Pak, maaf ya, pulangnya agak telat. Ya, nggak apa-apa. Gimana? Enak ya jalan-jalan sama anakku? Maksudnya Pak? Jalan-jalan Pak, kita tuh ngerjain tugas loh Pak di kafe, bukan jalan-jalan. Anita, kamu sudah belajar berbohong ya? Pak, Nita tuh Pak, gak bohong Pak. Tenang dulu Pak. Dan kamu lagi, kamu yang ngajari anakku berbohong. Lah, Enggak Pak, saya nggak ngajarin Anita bohong kok. udah Anita. Saya tahu hubungan kalian berdua. Kamu pacaran kan? Loh, Bapak tahu dari mana Pak? Kamu nggak usah tahu Nita. Bapak tahu dari siapa. Dan perlu kamu tahu ya, ada seseorang yang lihat kamu di kafe, tapi kamu nggak ngerjakan tugas. Kamu masih jalan-jalan lagi. Oh, memang itu tugas dari sekolah, iya? Pak, Sabar dulu Pak. Pak, maafin Nita ya Pak ya. Tadi niatnya Nita juga gak pengen bohong sama Bapak. Tapi kita gak ngapa-ngapain kok Pak, beneran. Kita cuma di kafe makan doang. Terus ya emang bener Pak jalan-jalan. Tapi kita gak ngapa-ngapain kok Pak. Kita pegangan tangan aja, enggak ya kan Gung? Iya Pak. Tapi kamu pacaran kan? Enggak Pak, saya sama Anita cuma temenan kok. Udah, kamu ngaku aja. Kamu pacaran kan? Enggak Pak, kami itu cuma temenan doang. Sumpah nggak lebih Pak. Apa kamu bilang kamu temenan sama adik aku, hah? Aku tuh lihat pakai mata kepala aku sendiri ya. Kalau kalian berduaan di kafe kan? Heh, pengamen. Emang kamu tuh nggak tahu malu ya datang ke rumahku, hah? Lihat dong penampilan kamu seperti ini. Kakak, mungkin kakak tuh selalu... Kamu tuh diem ya Anita. Aku tuh gak berbicara dengan kamu ya. Iya ya maaf, kami minta maaf. Kami udah bohong. Maaf kamu bilang. Udah ya, kita jujur aja. Sebelumnya kami minta maaf ya, Pak.
Rumi, kami udah bohong. Sebenarnya kami itu memang pacaran. Tolong ya Pak, maafin kami. Tolong Pak, jangan marah ya. Anita juga Pak. Tuh kan Pak, bener Anita berpacaran sama gembel ini loh Pak. Anita, kenapa sih Anita kamu belajar bohong? Kamu tahu kan, Bapak paling benci sama orang pembohong. Kamu lagi. Hei, kamu nyadar diri dong. Orang seperti kamu, pasti aku gak mau punya menantu seperti kamu. Apalagi kamu cuma seorang pengamen. Gak bisa menjamin masa depan anakku. Iya Pak, sekali lagi saya minta maaf. Pak Anita minta maaf ya Pak ya. Soalnya Anita! kita udah bohong. Sebaiknya kamu jauhi seorang pengamen yang seperti dia. Loh, kok disuruh jauhin sih? Jelas, jauhi kalau seorang seperti dia. Dia cuman pengaruh buruk buat kamu. Contohnya sekarang, pernahkah aku mempelajari kamu bohong? Enggak kan? Iya Pak, ya udah Pak, jangan marahin Anita terus. Kamu masih berdiri di sini. Kamu gak tahu malu, hah? Anita, aku pulang duluan ya. Aku minta maaf ya. Anita, ngapain sih minta maaf segala? Iya, soalnya bohong ini kemauannya kita sendiri. Enggak, Pak, enggak. Pak. Bukan salahnya aku. Ini salahku Pak, tolong. Kamu langsung aja. Ya sudah, mending kamu tuh angkat kaki dari rumah ini sebelum semua tetangga itu pada tahu kalau Anita berpacaran sama gembel miskin seperti kamu ya. Ya sudah. Oh ya Pak, saya minta maaf ya Pak. Saya bukannya ngajar Anita untuk bohong. Cuma saya takut nanti Anita dimarahin sama Bapak. Karena berhubungan dengan saya Pak. Ya udah, Bapak maafin kamu. Tapi ingat, kamu jangan pernah dekati lagi anakku. Dan jangan pernah balik lagi ke sini. Gara-gara kamu, anakku sudah belajar berbohong. Sekali lagi saya minta maaf Pak. Anita, aku pulang duluan ya. Aku minta maaf ya. Sudah. Pak, aku pulang dulu Pak. Udah, pergi sana. Ya udah. Assalamualaikum Pak. Salam. Anita. Tunggu, Bun. Aku mau ngomong. Hei gembel, jangan pernah balik lagi ke sini ya. Dan jangan dekati anakku. Dasar gembel. Aku minta maaf ya. Udah Anita, lebih baik kamu lupakan laki-laki itu. Iya. Pak, tapi yang salah tuh Nita, Pak. Nita yang udah gak jujur sama Bapak. Jadi Bapak tuh jangan nyalahin Agung. Udah. Anita, kamu itu sudah terpengaruhi oleh gembel miskin itu ya. Kak, Pak, kalian tuh salah paham. Aku kok yang salah, bukan Agung. Udah Anita, kamu ini santri. Seharusnya kalau kamu milih teman, cari teman yang santri juga, bukan gembel kayak dia. Iya, malu-maluin keluarga kamu Anita. Malah pacaran lagi. Udah masuk. Masuk. Gimana ya kabarnya Agung sekarang? Semenjak dia dimarahin sama bapak aku gak tahu lagi kabar dia kayak gimana. Aku kangen banget padahal sama dia. Nomor aku juga diblokir. Aku merasa bersalah banget nih sama Agung. Lalu dia ada ya? Loh, kamu Kamu ngapain mau kesini? kamu kok bisa ada di sini? Loh, kok malah kamu yang nanya sih? Ini rumah aku. Kamu Apa? ngapain kesini? Ini rumahnya kamu. Kamu tuh jangan ngaku-ngaku ya. Jangan-jangan kamu cuma tetangganya Pak Rudi. Aku kasih tahu ya, Pak Rudi itu bapak aku. Kamu ngapain sih nyari-nyari bapak aku? Alah, aku tuh gak percaya sama kamu ya. Kamu itu jangan ngaku-ngaku jadi anaknya Pak Rudi. Kalau memang betul kamu itu anaknya Pak Rudi. Mana? Coba panggil Pak Rudi. Oke, aku buktiin ke kamu. Langsung ngaku-ngaku kamu. Pak, Bapak, ayo Pak. Ada apa Anita? Pak Rudi. Bapak kenal Pak sama orang ini? Ya, ini kan anak teman Bapak. Yang Oh. Bapak ceritakan sama kamu. Jadi ini anak teman Bapak. Pak, kasih tahu ya Pak, biar ngomongnya tuh gak asal nyeplos. Lah, memangnya ada apa Anita?
Oh iya Pak, jadi ini anaknya Bapak juga? Iya, ini ada bapak yang nomor 2. Pak, Nita kasih tahu ya Pak. Waktu kemarin Nita di jalan, orang ini hampir nabrak Nita. Loh, Nit, untuk hal yang kemarin aku minta maaf ya. Itu bukan salahku loh, itu Minta maaf, justru minta salahnya maaf. temennya kamu. Ngasal kamu ya, malah nyalain temen aku lagi. Lagi pula kan kamu udah ngerocos tuh, jelek-jelekin aku lagi. Udah lah, Nak. Ngaku deh sekarang sama bapak aku. Udah. Mungkin ini salah paham. Jadi gini Pak. Kok nggak salah paham sih Pak? Jadi kemarin kita tuh saling ketemu memang Pak di jalan. Terus temannya Anita itu bikin masalah sama saya Pak. Kan wajar Pak, saya itu ngelawan Pak. Kamu ya yang bikin masalah. Pak, seharusnya bapak tuh bela aku dong Pak, bukannya bela dia. Dia tuh kelakuan sama alatnya tuh minim banget. Ya Nita, saya Tapi itu kan ini- sudah minta maaf sama kamu Nita. Tapi ini pasti kelakuan teman kamu. Bapak kok malah ikut-ikutan dia sih Pak nyalain temen aku? Bapak udah ngerti. Temannya kamu yang berbuat salah. Nah, udah. Ini tamu, lebih baik bawa masuk ke dalam. Gak boleh, gak boleh. Aku gak mungkin ya nerima tamu yang kayak gini alatnya tuh jelek. Anita, Anita, Ini kedatangan tamu. saya tuh berniat baik loh kesini. udah Nita. Ini kan tamu. Tidak baik sama tamu seperti itu. Dan sekaligus ini kan masa depan kamu. Hah? Masa depannya Nita? Maksudnya bapak apa sih Pak? Masa kamu gak ngerti omongan bapak? Udah, suruh masuk dulu. Bapak yang mau sesuatu sama kamu. Udah, masuk. Silakan duduk. Iya Pak. Oh ya Dika, maafkan ya kejadian tadi. Ya gak apa-apa Pak. Lagian kita tuh kan masih berkenal Pak. Ya wajar lah kalau sikapnya Anita terlalu kayak gitu sama aku Pak. Lagi pula juga gak pengen kenal kok Pak. Biarin aja. Udah Nita, lupakan hal-hal yang membuat kamu marah. Kan Dika ini masa depan kamu. Ya, yang jelas kamu bahagia kalau sama Dika. Dan lagi orangnya alim kok, anak santri. Alim? Bapak ngomongnya alim. Waktu kemarin, waktu dia mau nabrak Nita, kelakuannya gak alim-alim banget tuh. Malah kayak preman. Ya iyalah, jelas nak Dika marah sama kamu. Karena temannya kamu tuh kayak preman. Nita. Kok malah temennya Nita terus sih Pak yang disalahin? Anita, kan memang kemarin kesalahannya temennya kamu mau nabrak aku nih. Ya wajar lah aku marah. Kamu gak tahu ya Anita, kalau orang tua kita itu saling bersahabatan dan kita sudah dijodohkan sejak masih kecil. Iya, itu semuanya bener nak Dika. Hah? Yang bener Pak? Bapak kok gak ngomong sih Pak sama Nita? Mau ngomong gimana? Pas bapak mau bilang sama kamu pergi ya gitu aja. Pak, tapi Nita kan gak mau, kenapa gak Barumi aja sih Pak? Kan Barumi lebih tua daripada Nita. Anita, ini kan gara-gara kamu bergaul sama laki-laki itu, seperti ini sifat kamu. Sangat berubah, hilang kesantriannya kamu. Mending sama Barumi aja ya Pak. Nita gak mau terburu-buru, apalagi nikahnya sama orang kayak gini. Mana ya Kak Rumi? Kak! Apa sih, Dek? Ada apa sih sampai jerit-jerit seperti itu? Kamu nggak lihat apa ada tamu? Kak, tuh, kakak tahu kan? Lihat kan tamunya siapa? Nah itu yang mau dijodohin sama kakak. Hah? Kenapa kamu bilang seperti itu sama kakak kamu? Ini, Nak Andika mau dijodohkan dengan kamu, bukan dengan kakak kamu. Apa-apaan sih kamu? Maaf Pak, tapi emang Nitanya gak mau. Mending sama Barumi aja ya Pak. Tidak. Bapak tetap menjodohkan kamu dengan Nak Andika. Kamu lagi bisa-bisanya kamu membalikan omongan. Di sini itu yang dijodohkan itu kamu, bukan kakak. Memangnya kenapa sih Anita? Lagian kalau kamu jadi istriku, pastinya kamu itu akan bahagia Anita. Kan kamu tuh sendiri, bapak kita itu sama-sama kaya dan sudah menjalin hubungan yang erat. Pak, Nita minta tolong ya Pak. Tapi emang beneran Nita masih belum siap. Nita janji Pak bakalan jadi anak yang lebih baik lagi. Tapi jangan jodoh Nita sama orang ini ya Pak. Nita mohon. Udah Nita, terima saja. Ini demi kebahagiaan kamu Nak. Bapak yakin kalau Nak Andika ini bisa membahagiakan kamu dan bisa menjadi imam yang baik buat kamu. Karena Nak Andika ini santri. Sudahlah Pak, Bapak gak usah marah-marah sama Anita. Mungkin untuk saat ini Anita lagi banyak pikiran. Kalau gitu saya langsung pamit pulang aja Pak. Saya akan sabar untuk menunggu Anita Pak. Iya, terima kasih dan maafkan ya Nak untuk kejadian ini. Iya Pak, gak apa-apa Pak.
Saya langsung pamit ya Pak. Iya. Anita, saya pamit pulang dulu ya. Anita, kamu tuh gak boleh ngomong seperti itu sama jodoh kamu ya. Daripada kamu berpacaran sama pengamen yang gak jelas seperti itu, mending sama dia kan? Tuh, dengerin omongan kakak kamu. Apa yang dikatakan kakak kamu itu semuanya benar. Anita, sudah ada yang pasti. Kenapa kamu masih cari yang lain? Kalau Andika, mesti bisa dibanggakan sama bapak. Nita bukannya mau cari yang lain, Pak. Tapi emang Nita gak mau, Pak, sama dia. Udah Nita, pokoknya keputusan bapak sudah bulat. Kamu mau gak mau harus tetap menikah sama Dika. Dengar kamu. Tapi aku orang mentah. Pak, maafin Nita ya, Pak ya. Soalnya Nita keluar gak izin sama Bapak. Gung, aku mau ngomong sesuatu sama kamu penting. Ngomong apa? Maafin soal bapak aku ya, Gung. Maksud dan tujuan aku kesini, aku pengen ngajak kamu buat kawin lari, Gung. Apa? Kawin lari? Iya, Gung. Kamu gak salah ngomong apa? Aku gak salah ngomong. Aku gak bisa, Gung, hidup tanpa kamu. Anita, aku juga sayang sama kamu. Tapi aku gak mau ngelakuin hal ini. Karena apa? Karena orang tua kamu lebih penting daripada aku. Emangnya kamu gak cinta sama aku? Aku cinta sama kamu. Cuma bukan begini caranya. Ya terus harus pakai cara gimana lagi, Udah. Gung? Mau ngomong baik-baik. Kamu sudah gila ya? Udah, ayo kita pulang. Gung. Ayo sudah, ayo. Mau kemana, Gung? Bukan? Anita, bagus Bapak. kamu ya. Kak, Jadi ini kelakuan kamu. Kak, Pak, kalian tuh salah paham. Salah paham apanya? Kamu tuh keluar gak pamitan sama bapak sama kakak. Jadi ini alasan kamu, gara-gara cowok ini, ha? Arumi. Sudah. Tolong ya, Dan jangan memang, salahin Agung lagi. Ini salah Anita, Bukan, Pak. Pak, ini salah saya. Enggak, Gung. Saya nyuruh Anita ke sini, Pak. Oh bagus Bapak ya. harus pikir sekarang sama kamu Anita. Bapak menyekolahkan kamu. Bapak mengajikan kamu. Tapi kenapa kamu seperti ini kelakuannya Anita? Maafin Nita ya, Pak. Ini salah Nita semuanya, Pak. Ini bukan salah Agung, jadi tolong Bukan, ya. Pak. Ini salah Bapak saya, tuh Pak. jangan salahin Agung. Salah saya, Pak. Gara-gara kamu ya, kamu bisa meracuni anakku. Sehingga Pak. anakku tidak nurut sekarang. Pak, saya Pak. Kan udah Nita bilang, ini bukan salah Agung, Anita, Pak. sudah, Udah, Nih. Nita. Sudah. Ya udah, Pak. Saya mohon maaf sekali lagi, Pak. Saya janji, Pak. Saya nggak akan ganggu Anita lagi. Gung, Saya minta maaf sekali lagi. Anita, Udah Anita. lebih baik kamu pulang ya. Saya pegang janji kamu. Ayo. Awas kamu kalau dekati Anita lagi. Gung, Ayo. Anita. Gung, Udah, pulang. Gung. Gara-gara kamu ya, kamu bisa meracuni anakku. Sehingga Pak. anakku tidak nurut sekarang. Pak, kan udah Nita bilang, ini bukan salah Agung, Anita, Pak. sudah, Udah, Nih. Anita. Sudah. Ya udah, Pak. Saya mohon maaf sekali lagi, Pak. Saya janji, Pak. Saya nggak akan ganggu Anita lagi. Agung. Aduh, Gung, aku minta maaf. Tadi yang kamu lihat tuh gak seperti yang kamu... Udah, kamu nggak perlu jelasin apa-apa. Gung, Anita, asal kamu tahu ya. Biarpun orang tua kamu ngina aku, maki-maki aku nggak sakit hati. Karena apa? Karena aku sadar diri kalau aku tuh orang miskin. aku minta maaf, Gung. Tapi aku mau nerima kamu apa adanya kok. Jangan bikin aku sakit hati. Wanita yang aku cintai
bersama-sama cowok lain. Aku Gung. benar gak nyangka sama kamu. Gung, aku minta maaf, Gung. Tapi kamu salah paham. Salah paham Dengerin apa? dulu ya penjelasan aku. Aku nggak apa. Kamu sama cowok lain kan? Oh, bagus Anita. Gara-gara cowok ini, kamu tega ninggalin aku sendirian di sana. Iya, kenapa? Gara-gara pengamen ini, Jagain mulut kamu, dia ini cowok aku. cowok kamu. Udah. Buka mata kamu itu lebar-lebar Anita. Dia itu cuma sekedar seorang pengamen Anita. Sudah. Kamu gimana sih? Sudah Mas, Anita. Kalian nggak usah bertengkar, Anita. Kayaknya cowok ini cocok buat kamu. Ya iyalah. Lebih baik aku pergi ya. Gung, aku minta maaf. Karena Gung. kamu itu pergi jauh. Semoga kalian bahagia. Gung. Maafkan aku. Gung. Gung. Anita, aku kecewa banget sama kamu ya. Gara-gara cowok itu, kamu bikin malu aku di sana. Kamu sudah ninggalin aku sendirian di sana. Sekarang, aku tinggalin kamu. Kamu pulang aja sendiri. Lah, Dik. Anita, Bapak, Dika mana? Dika pulang duluan, Pak. Hah? Pulang duluan? Emangnya Dika nggak nganterin kamu? Enggak, Pak. Dia nggak nganterin aku, dia langsung pulang. Ya, mungkin ada masalah. Apa masalahnya? Loh, ya nggak tahu juga, Pak. Tiba-tiba dia tuh nggak mau nganterin aku pulang. Ya emang dianya aja yang bermasalah. Udah, mungkin ini semua kamu yang membuat salah. Loh, kok bisa aku sih, Pak, yang buat salah? Udah, Dita, lebih baik minta maaf sama Dika. Ayo ikut bapak. Loh, Pak, mau kemana, Pak? Udah, ikut bapak. Lah, Pak. Iya, Pak. Oh, masalah Anita, Pak. Bapak itu gak usah khawatir, Pak. Kayaknya ayahnya Anita itu sangat percaya, Pak, dengan saya, Pak. Ya, pastinya lah, Pak. Pasti saya akan kuras hartanya Bapak Rudi. Bapak itu gak usah khawatir. Semuanya serahkan sama saya, Pak. Ya, Pak. Sampai rencana kita itu berhasil, Pak. Bapak tahu nggak? Bapak Rudi itu ya, orangnya itu gampang dibodoh-bodohin, Pak. Masa saya itu dikira santri? Kan nggak jelas, Pak. Padahal kita itu preman, kan? Ya udah, Pak. Nanti saya kabari lagi ya, Pak ya. Waalaikumsalam. Dika, Loh, Bapak sudah tadi? kas sama kamu ya. Loh, maksud Bapak apaan ya? Ternyata seperti ini sifat kamu. Loh, Pak. Sama kamu dengan bapak kamu. Pak, tolong, Pak. Bapak ini kok datang langsung marah-marah sama saya, Pak. Saya tuh nggak ngerti maksud Bapak. Udahlah, Dik, kamu aku aja. Tadi yang kamu ngomongin itu semuanya udah terdengar sama Bapak. Ternyata kamu deketin aku cuma buat nguras hartanya Bapak ya? Loh, Nit, soal aku yang nelfon barusan, aku bisa jelasin. Itu Udah. cuma... Udah gak usah dijelasin. Gak Pak, perlu yang ada dijelasin. Bapak masih mau punya mantu kayak dia? Gak mungkin lah. Buat apa punya menantu seperti dia? Loh, Pak, tapi Pak, Bapak gimana sih? Bapak saya dengan Bapak kan sahabatan, Pak. Kok bisa Bapak itu membatalkan... Mungkin itu lagi. Semua yang Bapak ucapkan tentang perjodohan anakku dengan kamu itu dibatalkan. Pak, tolonglah, Pak. Udah, gak usah maksa. Ayo, Nita, Ayo, pulang. Pak, pulang, Pak. Pak. Duh, kenapa ya? Pas aku nelpon Bapak, kok bisa ngepas ada Bapak Rudi sama Anita? Kan semua rencanaku semuanya jadi gagal. Ah. Anita, kamu Kebetulan kemana? banget. Aku tadinya mau ke rumah kamu, Gung, sama Bapak sama Kakak juga. Emangnya ada perlu apa ya, Pak? Ya, pas datang Bapak ke sini mau minta maaf sama kamu, Gung. Maaf, soal apa, Pak? Ya, Bapak nggak punya salah, Pak, karena saya. Bapak telah menghina kamu. Iya.
Bapak sadar apa yang Bapak ucapkan itu semua keliru. Udahlah Pak. Orang kecil seperti saya ini memang suka dihina. Jadi saya maklumi aja Pak. Tidak, Gung. Tak semuanya orang yang miskin itu rendah di mata orang lain. Aku juga minta maaf ya Bung atas perilaku aku yang seperti itu sama kamu. Ya udah Rum, Bapak nggak usah dipikirin. Saya udah maafin kok. Makasih ya. Sama-sama. Oh iya, Gung. Saya menilai kamu tuh jelek. Bapak minta maaf sama kamu, Gung. Bapak sangat menyesal tidak merestui hubungan kalian berdua. Saya udah maafin Bapak. Bapak gak perlu minta maaf lagi. Tapi kamu masih sayangkan sama anakku. Aku selalu sayang sama Nita, Pak. Tapi Syukurlah kalau seperti itu. aku sadar diri karena aku tuh orang gak punya. Mungkin benar apa kata Bapak, kalau aku tuh gak pantas buat Nita. Tidak. Semuanya itu salah. Kamu memang pantas buat anakku. Karena Bapak sangat merestui hubungan kalian. Bener Pak, Bapak ngerestuin hubungan aku sama Mas Agung sekarang. Benar, Nita. Pak, Rika seneng banget Pak. Makasih banyak ya Pak. Pak, sekali lagi makasih banyak Pak. Kami sendiri. Yaudah yuk, kita ngomong di rumah. Oh iya,